Oke, selamat pagi anak-anak teacher yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya kalian dalam keadaan baik ya. Oleh sebab itu, kemanapun kalian pergi, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Nah, anak-anak, di video kali ini, teacher akan menjelaskan materi kita yaitu SBDP ya. Nah, oleh sebab itu, mari simak penjelasan teacher ya. Nah, SBDP tema 7 subtema 3. Di sini kita akan membahas yaitu motif hias dalam karya dekoratif. Nah, materi ini sebenarnya kita sudah pernah terima di semester 1. Akan tetapi materi ini muncul kembali di semester kedua ya. Oke. Yuk sama-sama kita simak. Nah, yang pertama yaitu unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Karya dekoratif merupakan karya bercorak hias, ya, dengan tujuan untuk menghias seperti itu ya. Hiasan pada karya dekoratif tersusun atas unsur-unsur rupa. Nah, unsur-unsur rupa diantaranya adalah titik, garis, bidang, dan warna. Nah, ini dia. Titik, garis, bidang dibedakan berdasarkan kerumitannya. Warna dibedakan menjadi warna primer, sekunder. Warna primer merupakan warna dasar yang digunakan untuk menghasilkan sekunder. Ya, contohnya warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Nah, contoh warna sekunder adalah hijau, oranye, toska, dan krem seperti itu. Nah, warna sekunder ini adalah warna hasil dari penggabungan antara warna primer. Nah, warna primer kan ada 3. Nah, jika kuning dicampur dengan merah itu akan menghasilkan oranye seperti itu ya. Nah, jika kuning dicampur dengan biru dia akan menghasilkan hijau. Nah, primer itu adalah warna dasar, sedangkan sekunder adalah hasil pencampuran dari warna primer tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, karya dekoratif banyak ditemukan pada berbagai benda buatan tangan atau disebut dengan handmade ya. Contohnya postel, kartu pos, kemudian surat undangan ataupun kartu ucapan ya. Atau di dinding kelas kita pun ada ya. Nah, itu didekor, dihias seperti itu. Oke. Nah, membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi. Di pembelajaran sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya apa perbedaan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi. Tapi di sini dijelaskan lagi kalau 2 dimensi adalah gambar yang rata yang kita tidak bisa rasakan atau tidak timbul. Sedangkan 3 dimensi itu timbul ya. Contohnya seperti ukiran. Nah, itu 3 dimensi ya. Nah, unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang berbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Nah, dalam karya dekoratif terdapat pola sederhana dan pola rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Ini sederhana, hanya garis dan bidang aja. Nah, kalau pola rumit itu merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Ya, ini dia contohnya pola rumit. Pola rumit itu dia seperti penggabungan bangun datar, gambar bangun datar seperti itu. Ini ada juga bentuk love seperti ini ya. Tetapi kalau pola sederhana itu hanya penggabungan dari garis atau bidang ya, itu saja. Nah, itu penjelasan teacher untuk materi SBDP kali ini. Tugasnya halaman 64 dan 78 mewarnai ya. Kemudian kalau untuk buat poster dengan hiasan dekoratif itu juga akan menjadi tugas kita, tetapi itu akan tugas di sekolah ketika kita sudah tatap muka. Jadi kita akan membuat poster yaitu tentang protokol kesehatan ya. Jadi teacher pikir itu saja materi kita untuk SBDP hari ini. Jangan lupa dibaca bukunya ya tentang SBDP ya. Di subtema 3 ya, halaman 64 dan 78. Oke. Mungkin
yang kamu harus ketahui di sini adalah yang paling penting ya, yang harus kalian ketahui yaitu pola sederhana dan pola rumit. Ini harus tahu apa itu yang dimaksud dengan pola sederhana dan apa itu yang dimaksud dengan pola rumit. Oleh sebab itu, ini kalian salin di buku catatan kalian ya, karena ini akan muncul di ujian nantinya. Apa yang dimaksud dengan pola sederhana dan apa contoh dari pola sederhana itu akan keluar di ujian. Jadi yang ini boleh kalian catat di buku catatan kalian. Tetapi kalau yang lain sih, teacher rasa titik, garis, bidang itu kalian sudah paham ya, unsur-unsur dari karya dekoratif kalian sudah paham. Jadi teacher pikir itu tidak perlu. Jadi yang perlu dicatat hanyalah ini. Ya, tetapi jangan lupa tulis tanggal dan judulnya. Judulnya yaitu motif hias dalam karya dekoratif. Oke, itu saja materi kita untuk pagi ini. Jika ada yang tidak dipahami ataupun yang kurang mengerti, anak-anak boleh langsung chat ke teacher ya. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya, supaya nanti ketika ujian kalian mampu memahaminya ya. Teacher ucapkan terima kasih buat anak teacher yang sudah menyimak video ini dengan baik ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye. Sampai jumpa besok di sekolah ya.